Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, yang saya hormati rekan-rekan semua yang melihat video saya, dan tentunya dosen pengampu dari mata kuliah perbandingan pendidikan di negara Islam, yakni Ibu Dr. Tuti Indriani MPDI selaku dosen. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sketsa Pendidikan di Yaman. Adapun anggota dari kelompok 11 ini ada dua orang, yaitu saya sendiri M. Farid Saputra dengan NIM 201190066, dan kedua ada Resti Ayunda Putri dengan NIM 201190069. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja saya akan membawakan materi saya, yakni sketsa pendidikan di kota Yaman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama, sejarah pendidikan di kota Yaman. Menurut Yaman's Poverty Reduction Strategy Paper 2002, pendidikan dasar masih belum dapat menyediakan semua anak usia sekolah. Tingkat pendaftaran sekolah dari dasar Yaman telah meningkat dari yang awalnya 73 menjadi 87%. Masalah utama pendidikan di Yaman adalah sistem pendidikan yang lemah, penyebaran populasi, pendanaan publik yang tidak mencukupi, kurangnya kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk memberikan layanan pendidikan dasar secara efisien, dan kebutuhan anak-anak untuk bekerja untuk menghidupi keluarga karena mereka adalah faktor utama yang menghalangi anak-anak dari bersekolah. Ada juga faktor sosial yang menghalangi anak-anak dan anak perempuan khususnya untuk sekolah, seperti jarak rumah yang jauh dari sekolah, kurangnya transportasi, dan sekolah yang satu jenis kelamin di daerah pedesaan, rendahnya tingkat pelatihan dan kualitivitas guru, kesenjangan dalam pendaftaran. Setelah penyatuan antara kota Yaman Baru dan Selatan pada tahun 1990, kedua sistem pendidikan ini digabungkan menjadi satu sistem, dan 9-3, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah 3 tahun, diadaptasi. Bersamaan dengan itu, pendaftaran diverifikasi ke jalur sains dan sastra kelas 12 dan juga kelas 11. Yaman yang bersatu menghadapi beberapa masalah pendidikan seperti kurangnya anggaran untuk pendidikan, kurangnya kepemimpinan, kurangnya guru, kepadatan penduduk, dan efisiensi dalam memanajemen. Pada tahun yang sama dengan penyatuannya, Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semua diadakan di Jomtien, Thailand. Untuk menanggapi konferensi ini, Kementerian Pendidikan Yaman telah mengembangkan beberapa strategi pendidikan nasional dengan kerja sama Bank Dunia dan negara-negara pendonor. Berikutnya, bagaimana sistem pendidikan di Yaman. Pemerintah Yaman telah mensubsidikan sekolah umum semua tingkatan. Sebagai besar peningkatan pengeluaran di sektor pendidikan dialokasikan untuk pendidikan pasca sekolah menengah. Pendidikan untuk pengeluaran ini menyebabkan perluasan layanan pendidikan yang lebih besar. Dari 250 siswa pada tahun 1970, sekarang ada 4,3 juta siswa yang mengenyam pendidikan dasar. Ada beberapa kementerian yang mengelola pendidikan di berbagai tingkatan. Pendidikan umum berada di wilayah lingkup Kementerian Sekolah, Sekolah Kejuruan, dan Community College dikelola oleh Kementerian Pendidikan Teknis dan Pelatihan. Kejuruan pendidikan tinggi diatur oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah. Ada juga sektor swasta kecil yang masing-masing menyumbang 2% dan pendidikan dasar menengah yakni ada 15%. Pendidikan dasar.
Di Yaman, pendidikan dasar terdiri dari 9 tahun pendidikan wajib untuk anak-anak berusia 6 sampai 14 tahun. Pemerintah telah mengembangkan strategi pengembangan pendidikan dasar nasional pada tahun 2003 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada 95% anak-anak di Yaman antara usia 6 sampai 14%, dan juga untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di daerah perkotaan dan pedesaan. Pelajaran kedua. Setelah 9 tahun pendidikan dasar, siswa menerima sertifikat sekolah menengah dan menghadiri sekolah menengah selama 3 tahun. Selain sekolah menengah biasa untuk persiapan masuk universitas, sekolah menengah teknik, pusat pelatihan kejuruan, sekolah pelatihan kedokteran hewan, lembaga pelatihan tenaga kesehatan, dan beberapa sekolah menengah pertanian tersedia. Ada juga sekolah Islam dan sekolah swasta. Di sekolah menengah biasa, siswa mengambil kurikulum umum yakni selama setahun pertama mereka. Setelah itu, siswa diberikan pilihan jalur ilmiah atau sastra. Pada tahun ketiga, siswa mengikuti ujian dan al-tahnawiyah atau sertifikat pendidikan menengah umum. Diberikan kepada siswa yang lulus ujian. Pada tahun 1999 hingga 2000, setidaknya ada 439.129 anak laki-laki dan 324.493 anak perempuan terdaftar lulus di pendidikan menengah. Berikutnya ada pendidikan universitas. Pendidikan universitas adalah 4 tahun, kecuali untuk teknik kedokteran, dan masing-masing membutuhkan hingga 5, 6, dan ada yang 7 tahun. Perguruan di negeri San'a, Aden, Hodei, Taiz, LBB, Damar, dan lain-lain banyak sekali yang membuka pendaftaran, khususnya pendaftaran di universitas negeri, yakni ada 174.000 pada tahun 2005 hingga 2006. Dan sekitar 12.000 terdaftar di universitas swasta. Berikutnya, pendidikan teknis dan pelatihan kejuruan atau TEVT. Ada kursus yang disediakan untuk TEVT di tingkat pasca dasar dan pasca sekolah menengah pemerintah. Pemerintah sedang berupaya untuk memperluas TEVT di berbagai tingkatan. Meskipun demikian, jumlahnya masih relatif sangat kecil, terhitung hanya 1 dari 200 siswa di semua jenjang, dan 1 dari 8 lulusan tingkat perguruan tinggi, juga kurang dari 1% siswa TEVT pasca sekolah. Pasca sekolah menengah tidak ditawari kursus apapun, bahkan di perguruan tinggi atau universitas, maka satu-satunya pilihan pendidikan tinggi yang tersedia bagi lulusan TEVT ini adalah melanjutkan hingga 3 tahun pendidikan pasca sekolah menengah. Pendidikan anak perempuan. Bagaimana pendidikan anak perempuan di Yaman? Angka partisipasi anak perempuan di Yaman adalah yang terendah di negara timur. Dan ada perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan, antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Rendahnya partisipasi anak perempuan dalam pendidikan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sosial budaya, tradisi pernikahan dini di daerah pedesaan menghambat sekolah anak perempuan dan menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Kesucian anak perempuan sangatlah penting di daerah pedesaan. Oleh karena itu, orang tua tidak mau mengirim anak perempuannya ke sekolah dengan jenis kelamin campuran. Sistem pendidikan di Yaman. Sejak dulu, Yaman dikenal sebagai tempat negeri menuntut ilmu agama, tepatnya di kota Hadramaut. Dari kota ini, dakwah Islam disiarkan ke berbagai negara, tak terkecuali pun Indonesia. Sebut saja misalnya 8 dari 9 ulama yang terkenal dengan sebutan Wali Songo, ternyata menurut sebagian kalangan berasal dari Yaman. Begitu juga tokoh pendiri lembaga pendidikan Al-Khairat di kawasan Indonesia Timur. Habib Jufri juga merupakan ulama terkemuka asal Yaman. Di Yaman, memang banyak tersebar madrasah atau lembaga pendidikan swasta yang secara khusus menekankan pendidikan agama Islam. Lebih khusus menurut Habib Umar Al-Hafiz, ulama terkemuka di negeri ini, pengajaran Al-Qur'annya sangat baik.
untuk bidang qiraat maupun hafalan sangat maju di negeri ini. Mereka umumnya yang sudah eksistensi paling tidak sejak 600 tahun yang lalu, ujar Habib Umar. Apa saja lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Yaman? Yakni dari perguruan tinggi, yakni ada Universitas Sana'a, Universitas Aden, Universitas Sains dan Teknologi. Berikutnya ada Universitas Hudaidah, ada Universitas Tamar, dan lain-lain. Kemudian di lembaga pendidikan lainnya, yaitu seperti ada Ribat Tarim, ada Dar Al-Mustafa, Al-Dafar Al-Mustafa, dan lain-lain juga. Baiklah, dari yang saya sampaikan bisa saya simpulkan bahwa pertama, setelah penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990, kedua sistem pendidikan ini digabungkan menjadi satu sistem dan 9-3. Maksudnya pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang diadaptasikan. Kedua, ada beberapa kementerian yang mengelola sistem pendidikan di berbagai tingkatan. Ketiga, di Yaman pendidikan dasar terdiri dari 9 tahun. Pendidikan wajib dasar untuk anak-anak berusia antara 6 sampai 14 tahun. Keempat, setelah 9 tahun pendidikan dasar, siswa menerima sertifikat sekolah menengah dan menghadiri sekolah menengah selama 3 tahun. Kelima, pendidikan universitas adalah 4 tahun, kecuali untuk teknik dan kedokteran. Masing-masing bisa membutuhkan waktu 5-6 tahun. Keenam, ada kursus yang disediakan untuk TAVT di tingkat pasca dasar dan pasca sekolah menengah. Maka satu-satunya pilihan pendidikan tinggi yang tersedia bagi lulusan TAVT ini adalah melanjutkan hingga 3 tahun pendidikan pasca sekolah menengah. Dan yang terakhir, ada sistem pendidikan di Yaman, yakni sekolah dasar atau ibtidai, sekolah menengah pertama, yaitu i'dadi, dan sekolah menengah atas yaitu sanawiyah ammah, serta ada pendidikan dasar seperti jami'ah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.